Nusantara bukan sekadar gugusan pulau di khatulistiwa. Ia adalah warisan zaman, tempat di mana bumi, laut, dan langit bersatu menjaga rahasia masa lalu. Sebelum Laut Jawa membentang, sebelum Selat Malaka menjadi pemisah, pernah ada daratan luas yang memeluk Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga semenanjung Asia menjadi satu kesatuan besar yang kini hanya bisa dikenang melalui jejak-jejak yang nyaris hilang. Nama daratan itu adalah Sundaland, sebuah tanah purba yang pernah hidup, bernapas, dan mungkin dihuni oleh manusia yang sudah lebih dahulu mengenal peradaban. Kini ia tertidur di dasar laut, diselimuti waktu dan misteri. Namun ingatan tentangnya tetap berdenyut dalam dongeng, dalam tanah, dan dalam hasrat kita untuk memahami dari mana kita berasal. Kini, para ilmuwan menyebutnya dengan nama yang lebih teknis. Sundaland. Bukan sekadar istilah geologi, Sundaland adalah potongan sejarah bumi yang terlupakan. Pada masa puncak zaman es, sekitar 20.000 tahun yang lalu, dunia berada dalam cengkeraman dingin. Es membeku di kutub dan air laut surut jauh ke bawah permukaan sekarang. Puluhan meter daratan tambahan muncul, membentuk jembatan raksasa yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara. Laut Jawa belum ada. Selat Karimata dan Selat Malaka masih berupa dataran rendah yang subur. Di atas tanah itu, sungai-sungai purba mengalir, hutan tropis merimbun, dan mungkin manusia berjalan menapaki dunia yang belum terpetakan. Itulah Sundaland, tanah yang kini tenggelam, namun pernah menyatukan wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan bagian dari Thailand dan Vietnam. Banyak yang tak menyadari bahwa wilayah ini dulu merupakan satu kesatuan besar, bukan hanya secara geologis, tapi mungkin juga secara kultural. Ketika daratan itu tenggelam, bukan hanya tanah yang hilang, tetapi juga kemungkinan besar jejak-jejak kehidupan, permukiman, dan warisan leluhur yang ikut terkubur oleh air dan waktu. Hari ini, kita hanya melihat sisa-sisanya, pulau-pulau yang tersebar seperti mozaik pecah. Tapi jika kita menengok lebih dalam, melalui peta dasar laut, foto satelit, dan analisis geologis, maka kisah yang lebih besar akan muncul ke permukaan. Di tanah yang kini tertutup air, jejak manusia purba pernah tertinggal. Ribuan, bahkan jutaan tahun sebelum kita mengenal konsep negara dan peradaban, leluhur kita telah menapaki daratan yang sekarang berada di bawah laut. Sundaland bukanlah tanah yang sunyi. Ia adalah panggung awal perjalanan umat manusia di timur dunia. Di tepi Sungai Bengawan Solo, ditemukan fosil Homo erectus, manusia purba yang hidup lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Di Flores, kita mengenal Homo floresiensis, si manusia kecil yang hidup berdampingan dengan gajah kerdil dan komodo. Di gua Kalimantan dan Sulawesi, lukisan purba menghiasi dinding batu, seolah ingin menyampaikan pesan dari masa lalu yang belum kita pahami sepenuhnya. Semua ini menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni oleh berbagai jenis manusia sejak masa yang sangat tua. Mereka berburu, meramu, membuat alat-alat batu, bahkan meninggalkan simbol-simbol visual. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka juga membangun struktur sosial yang kompleks? Apakah ada bentuk peradaban awal yang kita abaikan selama ini? Disinilah teori-teori alternatif mulai muncul. Salah satunya berasal dari peneliti asal Inggris, Stephen Oppenheimer, dalam bukunya yang berjudul Eden in the East. Ia mengusulkan bahwa Asia Tenggara merupakan lokasi sebenarnya dari Taman Eden, sebuah metafora untuk tempat asal peradaban manusia. Menurutnya, sebelum banjir besar menenggelamkan Sundaland, mungkin ada komunitas manusia yang sudah mengenal pertanian, navigasi, bahkan kepercayaan spiritual. Ketika daratan itu hilang, mereka bermigrasi ke berbagai arah, ke India, Cina, Polinesia, bahkan Afrika. Jejak mereka tersebar dalam mitos, bahasa, dan artefak budaya yang kini nyaris terputus dari akarnya.
Teori ini memang belum diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Namun bukan berarti ia tak layak dipertimbangkan, terutama ketika bukti-bukti arkeologis terus bermunculan, mengaburkan batas antara cerita rakyat dan sejarah ilmiah. Jika Sundaland memang pernah menjadi rumah bagi peradaban purba, kemana perginya semua jejak itu? Apakah mereka hancur oleh waktu atau tenggelam bersama tanah yang ditinggalkan laut? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke segmen berikutnya. Banjir besar dan hilangnya dunia lama di mana kisah nyata dan legenda saling tumpang tindih. Air tidak datang dalam sekejap. Ia datang perlahan setetes demi setetes, dekade demi dekade. Namun dalam skala sejarah manusia, banjir itu cukup untuk mengubah segalanya. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, bumi mulai menghangat. Zaman es berakhir, es di kutub mencair, dan permukaan laut mulai naik. Air yang selama ribuan tahun terkunci dalam es, perlahan kembali memenuhi samudra. Sungai-sungai meluap, dataran rendah terendam dan daratan luas Sundaland satu persatu menghilang di bawah gelombang. Banjir ini tidak hanya memisahkan pulau-pulau, tapi juga memisahkan manusia dari tanah kelahirannya. Jika memang ada peradaban di daratan itu, maka tenggelamnya Sundaland bisa jadi merupakan salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah umat manusia sekaligus terlupakan karena tidak tertulis. Menariknya, hampir setiap budaya besar di dunia memiliki kisah tentang air bah. Di Timur Tengah, kita mengenal kisah Nabi Nuh yang menyelamatkan umat manusia dari banjir maha dahsyat. Di India, epos Manu juga bercerita tentang penyintas banjir besar yang membawa benih kehidupan ke dunia baru. Suku Maya, aborigin Australia, hingga masyarakat asli Amerika semuanya memiliki versi mereka sendiri tentang banjir global yang memusnahkan dunia lama. Dan di Nusantara, cerita tentang daratan yang hilang tersebar dalam berbagai legenda. Di Jawa, ada kisah kerajaan besar yang lenyap karena murka alam. Di Kalimantan, masyarakat Dayak mengenal tanah purba yang tenggelam di bawah danau. Di Sulawesi, cerita rakyat menyebut tentang nenek moyang yang bermigrasi setelah tanah mereka ditelan air. Apakah ini semua hanya dongeng? Atau apakah ini adalah memori kolektif yang diturunkan lintas generasi tentang dunia yang pernah ada, lalu hilang? Para antropolog menyebutnya cultural memory. Memori tentang suatu peristiwa besar yang begitu menggetarkan, sehingga dikenang dalam bentuk simbolik, mitos, upacara, puisi lisan. Mungkin kisah-kisah tentang banjir itu bukan rekayasa. Mungkin mereka adalah saksi bisu dari tenggelamnya dunia yang pernah menjadi rumah leluhur kita. Meski sebagian besar Sundaland telah tenggelam ribuan tahun lalu, bukan berarti seluruh jejaknya musnah. Laut memang menyimpan banyak rahasia, tapi ia juga mencatat memori bumi di dasar pasir dan batuan. Dan bagi mereka yang tahu cara membaca, petunjuk itu mulai muncul satu persatu melalui teknologi pemetaan sonar dan citra satelit. Para ahli kelautan dan geolog mulai mengungkap bentuk dasar laut yang tak biasa. Di bawah Laut Jawa, mereka menemukan pola-pola seperti delta sungai kuno menunjukkan bahwa dulu pernah ada aliran air tawar besar yang mengalir melintasi daratan itu. Ada pula lembah-lembah terendam, seperti bekas sungai purba yang mengering lalu tenggelam. Garis pantai yang sekarang berada ratusan kilometer dari pesisir menunjukkan bahwa batas laut dahulu jauh lebih mundur ke arah tengah samudra. Bahkan beberapa pulau kecil di sekitar Laut Cina Selatan seperti Kepulauan Natuna dan Anambas diyakini sebagai sisa-sisa bukit dari dataran besar Sundaland yang kini tinggal puncaknya. Namun, yang paling menggugah imajinasi bukan hanya bentang alam, tapi kemungkinan sisa-sisa buatan manusia. Salah satu lokasi yang menarik perhatian dunia adalah
Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, dianggap sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Tempat ini bukan sekadar tumpukan batu biasa. Struktur teras-teras batu yang tersusun rapi, orientasi astronomis, dan lapisan-lapisan tertimbun di bawah tanahnya menandakan bahwa situs ini bisa jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno. Beberapa peneliti Indonesia bahkan menyebut Gunung Padang sebagai piramida tertua di dunia, sebuah klaim kontroversial, tapi tak bisa diabaikan begitu saja. Jika benar bahwa lapisan terdalamnya berasal dari 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, maka situs ini kemungkinan dibangun oleh manusia yang hidup di era Sundaland masih berdiri. Apakah Gunung Padang adalah warisan dari peradaban yang telah lama tenggelam? Apakah masih ada situs serupa yang belum ditemukan karena kini terkubur di bawah laut? Teknologi masih terbatas, eksplorasi bawah laut membutuhkan biaya besar dan kerja lintas disiplin. Namun jejak-jejak itu tetap ada, menunggu untuk ditemukan. Sundaland bukan hanya fenomena geologi atau hipotesis ilmiah. Ia juga hidup dalam ruang imajinasi kolektif manusia yang diwariskan melalui cerita, simbol, dan mitos yang tak lekang oleh waktu. Ibarat nama Atlantis begitu populer sebagai simbol peradaban hilang yang maju namun musnah karena murka alam. Cerita Plato itu terus menginspirasi pencarian daratan yang lenyap. Tapi di timur, kita pun memiliki narasi yang sepadan, hanya saja belum dikenal luas. Sundaland adalah Atlantis kita sendiri, namun berakar pada tanah air dan ingatan Nusantara dalam banyak budaya lokal. Kita menemukan legenda-legenda yang tampak seperti refleksi dari bencana besar. Di Jawa, ada kisah tentang kerajaan laut dan daratan yang ditelan samudra. Di Sumatera, legenda Toba menyiratkan tentang kekuatan alam yang mengubah wajah bumi. Di Kalimantan dan Sulawesi, masyarakat adat menyimpan mitos migrasi akibat air yang datang menenggelamkan tempat tinggal mereka. Cerita-cerita ini sering dianggap hanya dongeng, tapi bisa jadi dongeng tersebut adalah kode memori dari peristiwa nyata yang tak mampu ditulis secara literal. Cerita adalah cara leluhur kita mengabadikan kebenaran dalam bentuk yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Dan lebih dari itu, Sundaland juga memberi pelajaran tentang ketahanan manusia Nusantara. Ketika tanah tenggelam, manusia tidak lenyap. Mereka berpindah, beradaptasi, membawa serta ilmu, kepercayaan, dan kebudayaan ke tempat baru. Mungkin dari sinilah lahir ragam bahasa, adat, dan spiritualitas Nusantara yang begitu kaya hingga hari ini. Di tengah riuhnya perdebatan tentang asal-usul peradaban dunia, Sundaland mengajukan satu pertanyaan penting: apakah mungkin peradaban manusia tidak hanya lahir di barat sana, tapi juga di timur sini? Dan jika iya, maka kita, bangsa Nusantara, bukan hanya pewaris alam yang indah, tetapi juga penjaga jejak peradaban tertua yang pernah ada. Sundaland mungkin telah tenggelam ribuan tahun lalu, namun jejaknya tak sepenuhnya hilang. Ia tetap hadir dalam patahan bumi, dalam cerita rakyat, dan dalam rasa penasaran yang tak pernah padam. Bagi mereka yang peka, suara masa lalu masih bisa terdengar berdesir lewat angin, berbisik dari dasar laut. Perjalanan kita hari ini belumlah usai, karena menggali sejarah bukan sekadar menemukan apa yang pernah ada, tapi juga memahami siapa kita hari ini. Dan setiap jejak yang kita temukan, sekecil apapun, adalah bagian dari mozaik besar bernama Nusantara. Bagi kami di Jejak Nusantara, setiap cerita seperti ini adalah cara merawat ingatan, menjaga warisan, dan menerangi jalan ke masa depan. Jika kamu merasa perjalanan ini berharga, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol suka, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain dari tanah yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jejak Nusantara,
menyusuri sejarah, menyingkap misteri.